Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah, semoga teman-teman dan keluarga di rumah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat pastinya. Alhamdulillah. Baik teman-teman, tidak terasa ya, kita sudah belajar di rumah selama beberapa bulan ini dari Juli, Agustus, dan hari ini kita sudah memasuki bulan September. Dan di bulan September ini insya Allah tanggal 21, 22, dan 23 September kita akan melaksanakan PTS. Ada yang masih ingat apa itu PTS? Betul sekali, penilaian tengah semester. Biasanya teman-teman melakukan PTS di sekolah ya. Nah, qadarullah saat ini kondisinya sedang pandemi, jadi kita melaksanakan PTS-nya secara online, betul. Jadi nanti kita akan menggunakan Google Form. Ya, teman-teman sudah siap? Seperti apa ya pelaturan di PTS kita kali ini, karena pastinya PTS kali ini berbeda dari PTS biasanya ketika di sekolah. Oke, ini dia peraturannya. Baik, peraturan pertama. Sebelum teman-teman ujian, pastikan teman-teman melakukan beberapa kegiatan berikut. 1. Pastikan teman-teman sudah dalam kondisi mandi supaya segar dan semangat. Yang kedua, teman-teman sudah melakukan sholat subuh pastinya. Ya, kemudian yang ketiga, teman-teman jangan lupa untuk sarapan dulu ya. Dan setelah sarapan, teman-teman sudah melaksanakan sholat duha dan senantiasa menjaga wudhu. Peraturan selanjutnya, yang kedua adalah teman-teman dianjurkan untuk menggunakan baju seragam ya, dianjurkan. Kalaupun tidak menggunakan baju seragam, gunakan baju yang rapih dan sopan. Oke, sudah siap duduk rapi? Lupa bundanya nanti kirimkan cekrek. Artinya teman-teman sudah siap untuk ujian. Jadi jangan sampai teman-teman ujiannya masih pakai baju tidur, apalagi duduknya di kasur. Tidak seperti itu ya. Jadi jam 8 teman-teman sudah siap di depan gadgetnya ya, sudah disiapkan juga. Jangan lupa ada misalnya alat tulis yang disiapkan. Seperti apa? Pensil, buku jika perlu, tapi buku tulis ya. Jadi misalnya untuk pelajaran matematika teman-teman harus membuat oretan ya, dicatat di situ. Jangan sampai buat oretannya di tangan atau buat oretannya di meja, boleh tidak? Tidak. Jadi siapkan kertas, kemudian teman-teman oret di situ ya. Jangan sampai buatnya menghayal, tidak seperti itu ya. Jadi siapkan perlengkapannya. Boleh tidak menyiapkan buku pena atau buku yang lainnya. Ketika akan ujian, teman-teman tidak boleh menyiapkan buku pelajaran. Buku pelajaran boleh dibuka ketika sebelum ujian, teman-teman belajar dulu. Tapi ketika ujian, tidak boleh melihat buku, Google, ataupun yang lainnya. Oke? Peraturan yang ketiga selanjutnya adalah setelah teman-teman sudah siap semuanya, biasakan kita untuk berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa, baca Al-Fatihah dan doa menuntut ilmu. Ya Allah, mudahkanlah aku untuk menjawab ujiannya ya. Allahumma yassir wala tu'assir. Itu baca doa, jangan lupa. Kemudian peraturan yang ke berapa ya? Keempat ya. Peraturan keempat adalah baca petunjuknya dengan benar. Isi identitas teman-teman dengan lengkap. Nama, kelas. Ya, jangan sampai tertinggal. Namanya nama yang lengkap. Oke? Peraturan selanjutnya yaitu baca soal dengan teliti, dengan hati-hati. Jangan terburu-buru. Ya, kemudian jawab dengan benar. Boleh tidak Bu bertanya jawaban sama bunda, sama ayah, sama kakak, atau mencari jawaban di Google? Nah, menurut teman-teman boleh tidak? Betul sekali, tidak boleh ya. Laksanakan, kerjakan soal PTS dengan jujur. Yakin bahwa Allah Maha melihat apa yang kita lakukan ya. Walaupun Bu Guru, Bapak Guru di sekolah tidak melihat teman-teman di rumah, tapi kita yakin bahwa Allah Maha melihat apa yang kita kerjakan dan malaikat selalu mencatat apa yang kita kerjakan. Jadi ketika misalnya nanya sama teman atau nanya sama guru atau lihat yang lainnya atau lihat buku,
maka itu tidak boleh, sangat tidak boleh ya, sangat tidak diperkenankan. Kami yakin teman-teman insya Allah pasti bisa ya, dengan mengucap basmalah teman-teman pasti bisa mengerjakannya. Dan teman-teman harus percaya diri ya, harus yakin, jujur, percaya diri, yakin bismillah Allah akan memberikan petunjuk kalau saya kesulitan mengerjakan soalnya. Kalau misalnya ada yang tidak paham tentang soalnya, baru boleh bertanya kepada mama, misalnya, "Mah, ini maksudnya apa ya?" Nah, misalnya nih biasanya kelas 2 mungkin ya belum paham soal cerita atau yang lainnya, "Mah, ini maksudnya apa?" Coba dibaca baik-baik. Ya, teman-teman, beberapa peraturan PTS online kita hari ini. Nah, selain peraturan, biasanya apalagi sih yang harus kita siapkan? Biasanya dulu para pahlawan bangsa kita ataupun para pahlawan muslim, dulu sebelum berperang mereka selalu siap sedia. Mereka menyiapkan alat tempurnya, mulai dari pedang, kuda, dan yang lainnya. Nah, ketika akan PTS, apa sih yang harus kita siapkan? Emang ada ya Bu yang harus disiapkan? Apa saja yang harus kita siapkan untuk menghadapi PTS ini? Pertama, pastikan badan kita dalam kondisi sehat dan kuat. Jadi teman-teman, asupan gizinya harus bagus ya, makan yang teratur, jangan sampai tidak makan ya. Terus jajannya juga jangan sembarangan. Yang kedua adalah persiapan materi pastinya. Teman-teman biasakan tidak sistem SKS atau sistem kebut semalam, besok ujian apa baru belajar. Siapkan dari sekarang bersama ayah bunda, boleh lewat tanya jawab seperti cerdas cermat ya, atau rajin melakukan latihan soal. Atau juga nih untuk yang kelas besar, jadi sekarang sudah bisa menyiapkan, betul sekali, menyiapkan rangkuman pelajaran. Teman-teman bisa membuatnya dalam bentuk mind mapping ya, seperti contoh berikut ini ya. Jadi dari beberapa pelajaran, misal pelajaran IPA belajar tentang rangka, dibuat dulu pokok bahasanya apa tentang rangka, kemudian sub bahasanya apa saja ya, disingkat yang penting-pentingnya saja. Untuk kalimat penjelas dan yang lainnya tidak perlu ya, teman-teman pastikan sudah belajar tentang kalimat utama dan kalimat penjelas ya. Jadi kami di hari Jumat ini ingin memberikan tantangan untuk teman-teman. Yaitu apa? Untuk kelas kecil, teman-teman bisa belajar dengan ayah atau mamah di rumah. Misal teman-teman mereview pelajaran ya di rumah bersama ayah dan mama, atau mengisi latihan soal yang teman-teman sukai. Nah, untuk kelas atas, kelas 4, 5, dan 6 itu bisa membuat rangkuman ya, membuat rangkuman pelajaran apa ya yang paling saya sukai ya. Syukur-syukur teman-teman bisa membuat rangkuman semua pelajaran. Tapi untuk hari Jumat ini teman-teman buat dulu. Misal pelajaran yang Ana sukai adalah pelajaran IPA, Uhti atau Ahi buat rangkumannya. Boleh dalam bentuk mind mapping seperti contoh yang tadi, ataupun tulisan biasa. Oke, itu ya teman-teman. Jadi insya Allah dengan kejujuran, semoga teman-teman mendapatkan ilmu yang berkah, bermanfaat. Dan pastikan kita mengerjakannya juga dengan penuh disiplin. Artinya apa? Tidak berleha-leha atau tidak mengulur-ngulur waktu. Karena waktunya sudah kita tentukan dari sekolah. Jadi waktunya jangan sampai melebihi waktu ujian. Karena ketika teman-teman sudah mengerjakan, ternyata waktunya sudah lebih, maka otomatis jawaban teman-teman tidak akan masuk ke dalam sistem komputer. Ya, jadi segera hubungi wali kelasnya. Jadi berhati-hati, bersegera ya, dan kita pasrahkan hasilnya kepada Allah. Kalau sudah selesai, jangan lupa kita ucapkan alhamdulillah. Semoga Allah berikan hasil yang terbaik untuk kita. Kita tinggal tawakal kepada Allah. Itu saja teman-teman ya, peraturan PTS kita hari ini. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keberkahan untuk kita semua. Tetap semangat belajar di rumah. Dari kami itu saja. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.